Ku harap akan bertemu lagi. Puaslah aku menunggumu, namun kau masih membisu. Rupanya kau sudah pernah mengganti diriku. Patutlah kau tak pedulikanku. Oh berderai air mata. Belok kiri. Aku salah ibadahnya daripada tidurnya. Dan aku tobat kata 24 jam, 22 jam tidur cuma jam ya belum mencari titik dengan lain. Apabila sudah melahirkan dia menyingkirkan melengan baju, melipat frame, mengelum tidur. Bukan dia tidur itu, tapi dia diri untuk melaksanakan ibadah saja dalam banyak ibadah dirinya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda, "Wa man wa lam yatasaddaq fa laysa bitaibin." Barang siapa yang berbuat kemudian dia tidak menyerahkan karunia yang berikan Allah kepadanya, maka taubatnya lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Fa nisbana min al-'abdi hadhihi al-khisal fa huwa dhaibun haqq. Apabila ia tanda-tanda Mencintaimu, kini aku. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kiri.
400 meter. Belok kiri. Pound sterling 1.232. Belok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang menjelang sore saya berkesempatan bisa bersilaturahmi ya dengan Dr. Ali Nun Sewu, siapa panjangnya dok? Dr. Ahmad Ali Mahfud. Dr. Ahmad Ali Mahfud. Siap. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Dr. Ali ini. Kebetulan beliau alumni Pondok Pesantren Kerapia ya dok ya. Oke. Dan Ali Maksum ya dok ya. Dan alhamdulillah kuliah kedokterannya di UIN ya dok ya, Jakarta ya dok ya. Dan alhamdulillah lagi guru panjenengan Dr. Hamim ya dok ya. Iya, siap dok. Ya, dok. Intinya ya tadi itu saya dipertemukan dengan Dr. Ali semata-mata karena kita dulu sama-sama mengenyam pendidikan di pondok pesantren ya dok ya. Dan alhamdulillah saya dengan Dr. Ali saat ini satu profesi, yaitu profesi kedokteran ya dok ya. Siap dok. Singkat cerita, kemarin tanggal 22 Oktober ya, pas bertepatan hari santri di Pondok Pesantren Kerapia, diadakan kegiatan ya dok ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Dr. Ali, izin dok, monggo dok. Oke, terima kasih Dr. Soleh. Sangat sebuah kehormatan sekali saya bisa silaturahim ini didatangi oleh Dr. Soleh. Iya dok. Singkat cerita, alhamdulillah tanggal 22 pas hari santri, dengan giroh semangatnya dibentuknya hari santri. Jadi di hari itu juga diadakan sebuah seminar kesehatan, yang mana seminar tersebut adalah sebuah bungkus yang tujuannya adalah munculnya gerakan untuk upaya peningkatan kesehatan pesantren. Jadi kita membuat sebuah organisasi, yakni Asosiasi Kesehatan Pesantren Indonesia, di mana tujuannya adalah menjaring pesantren-pesantren untuk sama-sama bergerak, untuk sama-sama meningkatkan kualitas kesehatannya dan memberikan jaminan kesehatan bagi santri selama mondok. Jadi itu kan selama ini menjadi problematika kita, bahwasanya santri-santri mondok tapi kesehatannya bagaimana gitu. Sedangkan di lain sisi sebagai warga negara Indonesia kita dituntut untuk ikut program jaminan kesehatan nasional. Sebuah ironi ketika santri sudah didaftarkan oleh orang tuanya ikut jaminan kesehatan nasional, tapi pas dipondokkan itu tidak bisa dimanfaatkan. Belum banyak pesantren yang memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni, atau bahkan fasilitas kesehatan yang bisa bekerjasama dengan BPJS. Betul. Contohnya di Kerapyak kita sudah punya klinik yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Namun pada kenyataannya masih banyak santri yang sudah punya BPJS tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Sebab adanya regulasi yang mengatur pemindahan, pemanfaatan tidak
aplikatif untuk kondisional di pesantren. Betul. Sehingga dari seminar kesehatan ini harapannya muncul bibit, ya, muncul prototipe yang mana nanti bisa menjadi ini percontohan, bisa menjadi barometer bahwasanya kita akan ada sebuah payung hukum, sebuah regulasi. Yes, atau bahkan hingga undang-undang yang mana santri-santri yang apabila sakit itu sudah terjamin dengan adanya jaminan kesehatan khusus santri. Yang mana adanya jaminan kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh santri dimanapun se-Indonesia. Betul. Sehingga tidak lagi ada kerisauan ketika Orang tua harus memondokkan santrinya di daerah manapun. Dan apabila santri tersebut ternyata dari kalangan tidak non-seud, tidak mampu atau prasejahtera, belum memiliki BPJS, nah kita inginnya juga ini ada regulasi. Yang mengcover, yang melindungi, yang mendukung bagaimana santri ini juga bisa memiliki jaminan kesehatan selama dia mondok, selama dia menjadi santri aktif. Sehingga sudah tidak ada lagi cerita santri tidak bisa ngaji, atau santri terima puasa demi uangnya bisa ditabung kalau dia sakit berobat. Jadi santri bisa lebih nyaman, lebih tenang selama mondok, karena kalau sakit dia sudah punya jaminan yang bisa dimanfaatkan tanpa perlu ada merepotkan atau mengurangi anggaran atau apapun. Terus ini harapannya dari kegiatan tersebut kita bisa menginisiasi terbentuknya undang-undang di mana UU pesantren sudah disahkan. Harapannya anggaran-anggaran dari sana bisa diturunkan dalam aspek pembangunan kesehatan, wabil khusus buat santri-santri yang mondok, yang mana mereka yang tidak punya BPJS atau belum mampu membayar BPJS itu bisa dialihkan atau dioptimalkan di arah sana. Dan saya yakin ini akan maslahah baik dari untuk pesantrennya itu sendiri, baik bagi pemerintah, dan spesifik khususnya untuk santri, di mana santri juga punya hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Ngoten, Dok. Tentunya Dr. Ali, seperti yang tadi yang Dr. Ali utarakan, itu yang sampai sejauh ini masih belum bisa kita realisasikan ya, Dok ya. Dok. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang diadakan tanggal 22 Oktober kemarin pas bertepatan Hari Santri, mudah-mudahan kedepannya santri bisa mendapatkan fasilitas kesehatan ya, Dok ya. Amin. Amin. Dan orang tua yang memondokkan putra-putrinya ke pondok pesantren sudah tidak gundah gulana. Kalau ya nun sewu kita nggak minta, kalau sakit otomatis sudah insya Allah dijamin lah oleh pondok pesantren dalam hal kesehatannya, Dok ya. Betul, Dok. Ya, Dok. Ada sebuah anekdot, Dok. Iya, Dok. Orang tua kalau nitipkan anaknya di sekolah, belajar yang rajin, jangan nakal. Tapi jangan sampai ketika ada orang tua menitipkan anaknya di pesantren, pesannya jangan sakit, ngaji yang rajin, jangan sakit. Nah, itu kan, aduh, ironis sekali ya, ironis sekali, betul. Sudah saatnya, baik itu anak sekolah, anak mondok, itu semuanya jawabannya kesannya sama. Enak ngaji yang rajin, belajar yang rajin, gitu. Tidak perlu khawatir, kesehatanmu sudah terjamin. Kan? Masya Allah, Masya Allah. Orang tua tenang, kiainya juga tenang juga, ya insya Allah sudah terjamin semuanya, ya kan. Santrinya pun juga insya Allah tenang juga, ya, Dok ya. Insya Allah. Dan alhamdulillah sudah banyak pondok pesantren sudah punya podcaster ya, Dok ya. Iya, Dok. Tinggal bagaimana itu harusnya di-upgrade, dikembangkan. Di-upgrade ya. Dikembangkan. Banyak kalau saya lakukan sebagian kita datangi ya, survei langsung. Itu kendala atau tantangannya adalah pertama kekhawatiran terhadap beban operasionalnya. Yang kedua minimnya pengetahuan pengelolaannya. Gitu. Karena orientasi pesantren kita tidak bisa nafikan bahwasanya pesantren orientasinya bagaimana mendidik anak,
mengajarkan akidah akhlak, Nggih. adab gitu. Nggih. Namun aspek kesehatan itu harusnya sudah Iya. juga diperhatikan. Nggih. Santri akan lebih tertata ya dok ya, sistem akan berjalan lebih teratur apabila kesehatan juga terjamin. Nggih, betul, betul. Dan di samping itu juga misi dan cita-cita saya sih harapannya adalah bagaimana pesantren itu ketika semua pesantren, bahkan dengan notabene santri-santri atau pesantren dengan santri yang ribuan, Nggih. memiliki fasilitasan itu harusnya sudah menjadi poin pokok, sehingga di samping itu akan menjadi nilai plus untuk pesantrennya, itu juga bisa menjadi penebar kemaslahatan tidak hanya untuk para santri karyawan guru sivitas pesantren, tapi juga bisa Masyarakat. menopang masyarakat sekitar pesantren. Masya Allah. Gitu. Di mana Betul. saya pernah baca program kesehatan pemerintah, program Kemenkes dalam transformasi kesehatannya itu kan bagaimana memperluas dan menguatkan layanan kesehatan hingga ke desa dan kelurahan. Betul. Sampai saat ini yang bisa direalisasikan adalah puskesmas dengan program Pustu atau Pusbindu. Namun sayangnya itu program yang belum istiqomah. Betul, betul. Nah, bicara pesantren, saya yakin Masya Allah. ada di daerah, bahkan sampai ke Sampai kelurahan, pelosok-pelosok ada ya? pelosok pasti ada. Masya Allah. Bayangkan Masya jika Allah. pesantren tersebut juga berani Keren, untuk keren. membuat fasilitas kesehatan, betapa dipermudahnya pemerintah untuk Istilahnya kita juga bisa memberikan sumbangsi ya dok ya, Dok. berkontribusi ya dok ya. Dok, untuk Masya Allah. pembangunan Masya Indonesia Emas 2045. 2045. Iya dok. Ayo dok. Ini Siap dok, siap dok, siap dok. ada apa istilahnya, kesempatan Ya, dan ya, peluang. Ada peluang. ya. Dan kita berharap kita menjadi bagian ya dok ya, Amin dok. mensukseskan Indonesia Emas 2045 ya dok ya. Amin. Amin dok. Masya Allah, Masya Allah. Siap dok. Tentunya kalau kita ngobrol bisa sampai malam juga kayaknya masih berlanjut dok. Kira-kira sebagai closing statement dari Dokter Ali dok untuk kita semua dok, izin dok. Iya dok. Sekarang sudah eranya pesantren itu tidak hanya mendidik dan membina pesantren, tugas pesantren dalam menjaga, memperjuangkan keutuhan NKRI itu buktinya sudah bisa kita lihat sampai detik ini. Iya dok. Dan saat ini kedepannya ada tantangannya adalah bagaimana menjaga keutuhan dan menjaga sustainable, keberlanjutan proses pendidikan ini dan orang tua ataupun masyarakat yang ingin memondokkan anaknya tidak akan pernah berpikir dua kali untuk memilih pesantren, sebab kontribusinya dan kedepannya sebab jaminan kesehatannya juga ada. Masya Allah. Gitu, dok. Siap dokter. Oke, makasih dokter Ali ya. Sama-sama. Aduh, Masya Allah. Tentunya tadi banyak hal yang saya dan dokter Ali komunikasikan. Tentunya semata-mata karena kecintaan kita ya dok ya. Iya, dok. Sebagai keluarga besar dari pondok pesantren ya dok ya. Walaupun mungkin saya dari alumni Tebuireng, dokter Ali dari Kerapia ya dok ya. Tapi karena kita sama-sama terlahir dari pondok pesantren ya, kita cinta gitu dok. Siap dok. Dan kebetulan lagi kami sama-sama profesinya dok ya. Siap, dok. Mungkin ya karena kita satu profesi, kita berusaha semaksimal mungkin berjuang dari jalur kesehatan ya dok ya. Siap. Mudah-mudahan ikhtiar kita dok ya diberikan kemudahan dan kelancaran ya dok ya. Tadi ini dok, ini sebagian juga ini silaturahmi ya dok ya. Wah, sudah dipersiapkan ternyata. Luar biasa. Dr. Silaturahmi itu ya lintas semuanya, termasuk saya sama dokter Ali, dan nanti mudah-mudahan kita bisa menjadi pionir ya dok ya. Tadi yang kita bicarakan dokter Ali di Pondok Pesantren Kerapia melalui podcasternya, saya dari nanti Pondok Pesantren Tebuireng ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke seluruh pondok pesantren di Indonesia ya dok ya. Oke, harapannya demikian dok. Siap. Jadi entah dimanapun daerah, saya yakin semua pesantren punya misi yang sama. Betul. Tidak hanya mencerdaskan dari kualitas IQ pendidikan, Betul. tapi juga membentuk karakter, Siap. nilai-nilai keislaman dan nasionalis.
tinggal kita bagaimana menjadi support sistemnya Ya. supaya proses pendidikan ini berjalan dengan optimal. Untuk kita jaga kesehatan anak. Wah, siap. Saya sama Dr. Ali dan mari kita ajak kepada seluruhnya ya. Kita menjadi bagian untuk menuju Indonesia Emas ya, Dok ya. Siap. 2045, Dok ya. 2045. Makasih, begitu aja Dr. Ali. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita semua ya, keluarga besar pondok pesantren di seluruh Indonesia ya, khususnya santri-santri yang lagi mondok ya. Betul. Mudah-mudahan tentunya mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah. Dan tentunya sehat ya, Dok ya. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.